Kemarin dalam sebuah rapat, yaitu pada tanggal 7 September di gedung DPRD, kita yang menonton acara tersebut pasti melihat semua kebusukan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan sekutunya. Pada hari itu publik dapat melihat bahwa Pemda DKI Jakarta berusaha menutupi dugaan korupsi yang ditudingkan kepada mereka. Hari itu adalah hari di mana Anies Baswedan akan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja DKI Jakarta tahun 2019. Di hari itu, 4 fraksi menyatakan walkout, yaitu PSI, Golkar, PAN, dan Nasdem. Dan 6 fraksi lainnya bertahan, yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, BPP, dan PKS. Dan 6 fraksi inilah yang membuat pertanggungjawaban Anies dapat diterima, sementara 4 fraksi lainnya memiliki alasan walkout yang berbeda-beda. Tetapi di sini hanyalah PSI yang menjelaskan secara terperinci mengenai alasan mengapa mereka walkout, yaitu yang pertama, Anies tidak pernah mengirimkan laporan anggaran yang lengkap untuk dinilai DPRD. Namun, DPRD sendiri justru diminta untuk menilai laporan tersebut. Apa yang akan dinilai jika anggaran lengkap tidak dikirimkan? Ternyata PSI sendiri sudah sejak April lalu meminta rincian lengkap mengenai laporan anggaran belanja DKI Jakarta 2019 dalam format Excel agar dapat dibaca dengan saksama. Sayangnya sampai hari H saat Anies menyampaikan laporan itu, perincian mengenai anggaran belanja itu tidak pernah disampaikan kepada DPR. Gimana? Sudah bisa menilai jika ada yang aneh? Ini kan seperti ada yang ditutup-tutupi. Jika memang Anies tidak menutupi dan jika memang laporannya bersih, kenapa harus ditutupi? Kedua, adanya kejanggalan biaya pembelian robot pemadam kebakaran LUF 60. Pemprov DKI membeli robot tersebut seharga 8,8 miliar. Sementara dalam penelusuran PSI, biaya dikeluarkan pemerintah Singapura untuk pembelian robot tersebut hanyalah 4,4 miliar. PSI sudah mempertanyakan hal ini kepada Pemprov DKI, namun tidak ada jawaban. Dan hal ini tidak ada dalam pertanggungjawabannya Anies. Ketiga, yaitu temuan dari BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, yang sudah menyatakan kalau pembelian robot LUF 60 itu terlalu mahal sehingga negara berpotensi rugi sebesar 840 juta rupiah. Keempat, yaitu komitmen fee untuk membiayai balap mobil Formula E, di mana Pemprov DKI sudah membayar sebesar 560 miliar atau setengah triliun untuk acara tersebut. Hanya saja batal karena adanya COVID-19. Sekarang, pertanyaannya adalah kemana uang sebesar 560 miliar itu? Tidak ada kejelasan uang tersebut. Dan lagi-lagi hal ini tidak ada dalam pertanggungjawabannya Anies. Tentu saja ini adalah skandal. Ini adalah kejahatan Anies dan sekutunya yang sedang berusaha ditutup-tutupi. Termasuk dalam rapat tersebut, kurang dari 100 mikrofon tidak tersedia di meja anggota parlementer. Dan ini berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya. Artinya, anggota-anggota parlemen tidak dapat bicara langsung dari mejanya. Tetapi jika mereka ingin berpendapat, mereka harus angkat tangan dan maju ke depan. Sementara mikrofon yang tidak hilang hanya di meja pemimpin rapat, meja gubernur dan wakil gubernur saja. Hal ini jelas sangat mengherankan dan hal ini sengaja dilakukan agar menghindari pernyataan atau pertanyaan kritis dari anggota parlemen yang akan menyudutkan Anies. Dan berbagai macam hal inilah yang membuat 4 fraksi tersebut walkout. Ini merupakan skandal. Ini adalah kejahatan yang besar yang sedang berusaha ditutup-tutupi. Yang herannya di sini 6 fraksi lainnya
memilih untuk menuntaskan rapat. Dan di bagian akhir, mereka sama-sama menerima pertanggungjawaban Anies sambil bertepuk tangan. Di ujung rapat, ketua bertanya, apakah pertanggungjawaban Pemprov DKI dapat diterima? Lalu 6 fraksi tersebut menjawab dengan lantang, dengan senang sambil bertepuk tangan. Mereka serentak bersorak, "Setuju." Di sini kita bisa tahu Pemprov DKI dan Anies akan berusaha dengan segala macam cara untuk menutupi kebohongan mereka. Di sini indikasi korupsi sangat jelas, dan ini bisa berlangsung terus-menerus jika dibiarkan. Untuk itu, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita harus berusaha dengan bersuara jika ada hal-hal yang janggal seperti ini. Kita juga harus mendukung partai-partai yang membela rakyat, termasuk 4 fraksi yang memutuskan walkout dari rapat tersebut. Karena kehadiran partai seperti itulah harapan dan masa depan akan kita raih. Salam akal sehat.